Karena virus ini tidak mematikan, maka kita bisa menangani secara individual, secara mandiri. Karena virus ini sudah menyebar, maka kita harus menjaga supaya kita tidak kemasukan virusnya dengan apa ya? Dengan social distancing. Kenapa 14 hari? Karena dalam waktu 14 hari kita sudah imun, dan kalau kita kena lagi, kita nggak punya masalah. Saya selesaikan dulu ya. Ya, ini kalau aktivis itu nggak pernah cerita atau diskusi sebentar, saya nggak lama. It's okay. Jadi penduduk Indonesia 260 juta. Ya. Kasus pertama itu ketahuan pada tanggal 2 Februari, Ya. Maret. Kalau estimasi dokter ini nanti jumlah pasien ya yang recorded itu jumlahnya berapa orang kira-kira di Indonesia ini nanti? Kita membuat proyeksi. Ya, enggak, kita tebak-tebakan gitu kan. Ya. Sekarang saya akan tanya dulu. Ya. Sampean punya stok persediaan untuk ngecek itu buat berapa banyak, sejumlah berapa sampel? Sampean punya stok sampel berapa? Stok kit PCR kan kita ketahuan sekarang 100. Saya kan bukan peneliti di bidang ini, barangkali karena dokternya mainannya virus, begitu ya. Sudah bisa punya bayangan, punya pemodelan, begitu bahwa misalnya kalau korban sekian, kalau tercatat sekian, di lapangan ada sekian, begitu. Jumlahnya berapa, terus bulan depan berapa gitu. Ada nggak perhitungannya seperti itu? Bisa dipetakan epidemiologi. Kalau kita petakan secara hitung-hitungan di atas kertas, ya bisa. Kan kita tinggal kalikan aja kan. Oh, dari 1 nanti jadi 9, dari 100 dari berapa? RO itu kan yang di atas kertas. Berapa orang di atas kertas. Di atas kertas, oke. Permasalahannya adalah kondisi real itu tidak akan pernah sama dengan di atas kertas. Kalau misalnya sekarang sampean punya penyakit berapa buat nguji? 1 juta, 2 juta sampel. Kalau sekarang itu dilakukan saat ini, itu kepake semua kok. Itu akan jadi positif semua. Buat perbandingan ya, yang sudah ada ya. Korea Selatan itu penduduknya sekitar 51 juta. Kemudian dari bulan Januari pertama kali case mereka sudah melakukan sekitar 250.000 testing. Dan kira-kira 8.200 itu positif. Jadi dari testing itu kira-kira sekitar 3% lah. Anggaplah 4% itu positif begitu. 8.200 dari 250.000 testing yang dilakukan. 250.000 dibagi 8.000, 10%-nya berarti 25.000 bagi 8.000, oke 3%. 3%. Iya, 3%. Oke. Bisa nggak itu dipakai buat memproyeksikan Indonesia? Di Indonesia tidak. Kalau misalnya kita mau real melakukan pengujian terhadap seluruh penduduk Indonesia atau seluruh penduduk Jakarta, saya yakin 50% udah pernah kena kok. Saya yakin 50% positif. Pertanyaannya adalah kalau dengan kondisi positif, iya kan? Itu siap nggak? Apakah kita semua siap? Karena menurut saya masalah COVID-19 ini bukan masalah apakah positif atau negatif, tapi masalah kepanikan yang ada di otak saja dan tidak pernah terlihat secara real. COVID-19. Saya mengatakan begini dok, saya bukan takut mati ya, karena angkanya ya pertama takdir ya. Yang kedua kan angkanya 3% rata-rata. Tapi saya ya nggak mau sakit lah. 2 pekan sakit ya, batuk-batuk, kemudian sesak napas segala macem. Itu kalau dokter mungkin karena berani ya nggak apa-apa, cuek aja. Tapi kalau saya takut, kalau bisa sih saya jangan kena demam gitu. Sekarang kita akan berbicara mengenai gimana caranya supaya kita terhindar dari kekhawatiran kan gitu kan. Ada 2 cara supaya kita terhindar dari kekhawatiran. Pertama, kita coba ngelihat yang 97% bukan yang 3%. Kedua, kalau kita khawatir dengan yang 3%, waduh nanti saya khawatir kalau saya masuk yang ke 3% itu gimana? Ya gampang. Kita sering minum vitamin E dan sering minum vitamin C supaya antibodinya naik, ya kan? Kalau masih khawatir juga ya kita cepat-cepat bikin surat warisan aja, Pak. Lah terus apa yang mau dilakukan? Kan bener kan? Lah nyatanya tidak ada satupun dari kita yang kena. Mas, gini, sekarang ini kan kita bicara pasti ini sebagai masyarakat. Masyarakat itu di Indonesia ini
melihatnya pemerintah, Mas. Saya pernah survei ya, itu menarik tuh. Ketika saya tanya siapa pihak yang paling berperan untuk menciptakan lapangan kerja, ya, di antara 4 pilihan ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian tenaga kerja itu sendiri, lalu pengusaha. Ternyata yang menjawab pemerintah pusat 34%, pemerintah daerah 33%. Iya. Jadi 67% rakyat Indonesia ini kira-kira ya yang jadi sampel itu berharap yang kasih kerjaan itu pemerintah, bukan dirinya sendiri dan bukan pengusaha. Yang jawab pengusaha itu cuma 13% saja. Padahal dalam realitanya semua teori ekonomi mengatakan yang menciptakan lapangan kerja itu adalah pengusaha. Jadi poin saya adalah itu untuk urusan lapangan kerja, Mas. Apalagi urusan penyakit. Pasti masyarakat ini akan lihat pada pemerintah. Kalau misalnya poin 1, 2, 3, 4 menurut Mas Indro itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? 1, 2, 3 dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan komunikasi dari pemerintah, dari saintis, dari ilmuwan yang memang mengerti tentang virus untuk menerjemahkan data ini semua kepada masyarakat dengan bahasa masyarakat, bukan dengan bahasa saintis. Bukan bahasa saintis. Saintis tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan manusia secara normal. Hanya orang-orang yang sering nongkrong dengan masyarakat yang bisa berbicara dengan bahasa masyarakat. Itu yang saya kerjakan dalam 15 tahun ini terakhir. Saya berusaha menerjemahkan bahasa-bahasa yang... Poin-poin besar apa yang harus disampaikan? 1, 2, 3, 4. Komunikasi. Maksud saya konten komunikasi itu apa sekarang yang harus disampaikan? Konten komunikasi adalah pertama bahwa COVID-19 tidak mematikan. Kedua, bahwa kita bisa menangani virus ini dengan 2 cara, kita melakukan pola hidup bersih secara detail dan sederhana, dan juga menaikkan antibodi kita. Dan ketiga, harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita sudah memiliki contoh, kita sudah memiliki eksempel kasus nomor 1, 2, 3 yang tadinya positif sekarang bisa jadi negatif dan sehat, disertai dengan alur perjalanan penyakit yang semua datanya sudah ada. Kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa menaikkan kepercayaan diri masyarakat bahwa kita semua bisa mengatasi COVID-19. Mengenai kebijakan social distancing, mengenai tinggal belajar dari rumah, kemudian bekerja dari rumah, beribadah di rumah. Apakah itu sekarang ini sudah cukup tepat, atau kemudian kalau sudah tepat apakah kemudian harus diperinci lagi dan berapa luas? Boleh kasih saran? Sekarang kita tinggal melihat aja sekarang. Kalau misalnya kita sudah tahu, saya akan selalu berpijak kepada 2 hal, bahwa virus pasti menyebar, kedua virus ini tidak mematikan. Karena virus ini tidak mematikan, maka kita bisa menangani secara individual, secara mandiri. Karena virus ini sudah menyebar, maka kita harus menjaga supaya kita tidak kemasukan virusnya dengan apa ya? Dengan social distancing. Kenapa 14 hari? Karena dalam waktu 14 hari kita sudah imun, dan kalau kita kena lagi kita nggak punya masalah. Apakah itu harus diperpanjang? Menurut saya tidak, 14 hari. Nah, kita belajar juga dari Wuhan, dari yang lain-lainnya. Mereka kan melakukan sistem penutupan itu kan juga tidak selamanya loh. Sekarang nyatanya rumah sakitnya tutup karena pasiennya udah pada sehat. 14 hari adalah waktu di mana kita bisa menaikkan antibodi kita untuk melawan virus. Dan juga untuk cukup waktu untuk mengurangi paparan yang ada di lingkungan, dan paparan di lingkungan akan lebih berkurang kalau kita semua bisa kerja bareng-bareng, bersihin lingkungan bareng-bareng. Mengajari desinfeksi lingkungan. Dengan bahan yang ada yang murah. Iya, lah kalau sampai sekarang semua orang masih panik buat nyari masker dan hand sanitizer, padahal sementara kita bisa pakai sabun biasa atau bahkan kita bisa pakai rinso biasa. Rinso aja ya? Ya kita bisa. Rinso, sabun colek. Pelarut lemak. Deterjen dan pelarut lemak. Iya. Maksudnya ketakutan yang ada terhadap virus itu cuma ada di otak kita doang. Sebenarnya itu nggak nyata, tapi harus ada yang bisa mengkomunikasikan ini ke masyarakat dengan bahasa yang sederhana. Seperti itu. Oke, saya bicara satu lagi nih. Ya. Mungkin nggak kita dapat suatu situasi di mana rumah sakit nanti akan terlalu penuh dengan pasien virus COVID-19? Kalau masyarakat cerdas nggak? Mungkin sekali. Kalau misalnya masyarakat akan ngelihat terus nih yang 3% terus nih. Wah 3% ini mati terus. Tambah lama. Wah mati kapan saya mati gitu. Terus habis itu yang kedua, media-media memberitakan hoax itu kan tiap hari. Wah ini bakal mati. Menyamakan, menganalogikan COVID-19 dengan kematian. Kalau itu yang terjadi, ya rumah sakit akan penuh. Tapi kalau masyarakat mau melihat faktanya bahwa nomor 1, 2, 3 sembuh, bahwa kita semua belum mati semuanya, bahwa kita bisa mengatasi itu sesuai dengan basic scientificnya, maka rumah sakit hanya akan
diisi oleh grup beresiko tinggi. Oke, jadi sebetulnya yang perlu ke rumah sakit itu adalah grup beresiko tinggi yang sudah punya Yes, betul sekali. Yang usianya sudah lanjut. Betul. Ada angka usia lanjut itu berapa? Kalau yang saya lihat, juga sih. Kalau yang saya lihat, saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena tidak ada data yang, tapi pernah ada statistik bahwa di range antara 70 sampai 80 itu pun tidak 100%, Pak. Ada di angka 28-30%. Kebijakan pidato Pak Jokowi terakhir itu kan masih menyerahkan kepada kepala daerah ya. Jadi saya masih melihat adanya gradasi kebijakan di masing-masing daerah. Kalau memang begitu rekomendasinya, betul nggak kalau saya berkesimpulan bahwa harusnya ini dilakukan break 14 hari ini secara nasional? Jadi bukan hanya misalnya di Jakarta, lalu di Jawa Tengah misalnya begitu, tapi juga Sumatera Selatan, Papua, kemudian Sulawesi Selatan, dan seterusnya harus serentak 14 hari off dulu semua. Kita melihat sebaran virus itu kan dari lokasi, Pak. Kalau Papua itu kan jauh amat sama kita, masih lewat laut gitu loh. Tapi paling tidak kalau untuk Jawa yang dilakukan ya sudah tepat kan, bener kan? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, gubernurnya dipanggil, oke kita semua pada libur dulu di rumah. Untuk Pulau Jawa sudah sangat tepat. Nah untuk pulau lainnya ya tinggal dilakukan sampling aja di sana kan. Oh ada kasus positif lagi, oh ya udah nanti kita libur lagi 2 minggu gitu loh. Jadi begitu teridentifikasi ada satu pasien positif corona di satu provinsi, memang kepala daerah, gubernur, bupati sebaiknya memang break 14 hari dulu ya. Iya. Ya nggak masalah seperti itu untuk menjaga sebaran virus supaya tidak menulari lebih banyak. Tapi kita akan melakukan liburan 2 minggu itu supaya kita bisa santai-santai di rumah dengan gembira, bukan dengan ketakutan. Karena ketakutan tuh nggak naikkan antibodi saya atau ngurangi paparan virus, malah bikin saya tambah stres. Supaya bisa naik antibodinya, ya kita nyantai-nyantai aja ya kan, sambil mainan FB apa mainan game di rumah. Harus dikasih tahu untuk apa sih? Kita harus melakukan edukasi ke masyarakat mengenai kondisi yang sebenarnya itu. Baik, masih ada hantu yang belum ketahuan? Sudah cukup? Hantunya sudah jelas. Ternyata bukan hantu, itu sesuatu hal yang sebenarnya kita nggak perlu khawatir berlebihan ya Pak ya? Memang begini, jadi sains itu kan untuk menerangi hantu-hantu yang tidak dimengerti. Dia menjadi hantu karena dia tidak dimengerti begitu. Karena itu kemudian kita perlu mendapatkan penjelasan dari peneliti, data-data di lapangan untuk ya hantunya dibuka apakah betul hantu atau bukan. Betul. Itulah guna sains. Sebetulnya guna sains itu kalau sederhana adalah untuk menjawab dan menjelaskan mengenai para hantu-hantu yang ada. Oke.